Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi wahda, sholaka wa'da, wa nasara abda, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Segala puja dan puji, Masya Allah, marilah senantiasa mana dengan rahman rahimnya, dengan kasih sayangnya. Hari ini, siang ini Allah pertemukan kita dalam sebuah majelis taklim yang insya Allah diberkahi Allah. Nikmat yang lainnya tentunya Masya Allah banyak sekali yang tidak bisa kita hitung. Iya dah, ayo hitung anda, agak mampu. Betul sekali. Antara lain nikmat apa? Nikmat sehat, aku kan sehat. Iya, Alhamdulillah nikmat sehat. Nikmat apa lagi? Nikmat iman tentunya, itu nikmat yang paling besar. Iya, nikmat iman, nikmat Islam, Masya Allah. Semoga Allah berkahkan waktu kita, semoga Allah berkahkan semua aktivitas kita pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke junjungan kita, kekasih kita, idola kita. Idolaku juga enggak? Idola kita semua tentunya ya, uswatun hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Alhamdulillah, Masya Allah, kata Bonbon, nikmat sehat. Iya sehat, kok nek loro sakno mengeluh. Kalaupun sakit semoga tidak mengeluh ya, karena sakit merupakan ujian dari Allah, dan semoga dengan sakit itu menjadi wasilah digugurkannya dosa-dosa di masa lalu dan dikabulkannya doa. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi tentunya sama Bunda Tani Dan aku Bonbon. Iya, dan Bonbon. Siang ini kita ngapain? Kok tanya? Iya kan, ini apa namanya, tebakan. Kok tebak-tebakan? Kan waktunya berkisah. Oh iya, dijawab sama Bonbon. Tentunya di Kamis siang jam 1 siang di live di FB-nya Kolbun Salim, kita akan menelusuri lembaran-lembaran sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, biidznillah, dengan pertolongan Allah, semoga kita bisa meniru apa yang sudah Rasulullah kerjakan, akhlak Rasulullah, bagaimana Rasulullah dalam memperjuangkan agama yang diridhoi Allah, tentunya agama Islam. Masya Allah, Kamis kemarin kita sudah berusaha ya, Masya Allah, menelusuri perjalanan Rasulullah dan juga para sahabat. Iya, sahabat itu pindah. Pindah hijrah. Iya kan, hijrah, lungo, pindah. Hijrah ke Habasyah ya, karena memang saat itu tekanan-tekanan, penyiksaan-penyiksaan dari musyrikin Quraisy ternyata tidak berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Sehingga kemudian akhirnya turun wahyu yang memperbolehkan kaum muslimin saat itu untuk memilih hijrah atau tetap berada di Mekah bersama Rasulullah. Kenapa sih penduduknya juga beda dengan orang-orang Arab? Bahasanya juga beda. Iya, beda bahasanya, kulturnya beda. Orangnya hitam, keriting. Gak boleh body shaming. Body shaming itu gak boleh ya. Walaupun hitam, walaupun keriting, tapi kan baik. Iya baik, rajanya ya baik. Nah, karena Rasulullah selalu dituntun oleh wahyu. Pertimbangannya karena memang kenapa kok tidak ke negeri Yaman, negeri Syam gitu ya, ke Mesir gitu ya. Yang negeri Yaman kan nggak terlalu jauh dari Mekah. Kenapa harus menyeberang ke benua Afrika? Karena memang di sana ada raja yang sangat bijaksana, di mana tidak ada penindasan, tidak ada diskriminasi yang diterapkan oleh raja tersebut, yaitu Raja Habasyi, terhadap rakyatnya. Raja yang bijaksana. Dan memang ketika para sahabat ini yang dipimpin oleh menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa ya? Utsman. Iya, Utsman bin Affan radhiyallahu Muhammad.
Utsman bin Affan memimpin para sahabat ini untuk hijrah ke Habasyah yang terkenal dengan Hijratul Ula, hijrah pertama. Tuh, memang ada hijrah yang kedua tanda. Ada, insya Allah ya, bismillah nanti kita akan masuk ke hijrah kedua nanti ya. Maka berangkatlah para sahabat ini dengan menuju di pantai begitu ya, kemudian menyewa kapal ke Habasyah, menyeberang. Dan ternyata kaum musyrikin ini mendengar juga para sahabat ini yang hijrah. Akhirnya diutuslah beberapa utusan untuk mengejar mereka. Tapi sayangnya ketika utusan kaum musyrikin ini sampai di tepi pantai, sahabat-sahabat Rasulullah, menantunya, kaum muslimin yang awal ya saat itu ya, yang as-sabiqunal awalun itu sudah berada di atas kapal. Alhamdulillah setelah di sana mereka diterima baik oleh rajanya dan mereka boleh tinggal di sana. Nah, kemarin juga ternyata sudah Bunda sampaikan bahwa ketika ada yang hijrah ini, ada seseorang yang merasa kehilangan. Ia berduka. Terus juga bertambah amarahnya. Iya, soalnya sahabatnya wis masuk Islam. Iya, sahabatnya. Orang yang selama ini satu geng, satu kelompok ya. Ternyata beliau sudah masuk Islam terlebih dahulu, sehingga sahabatnya ini merasa berduka, merasa sedikit kehilangan, bukan sedikit, merasa kehilangan karena selama ini mereka selalu bersama-sama. Memang dua-duanya ini sama-sama hebatnya begitu ya. Siapa beliau? Umar. Iya, Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Umar ini bersedih karena ternyata sahabatnya, siapa sahabatnya? Namanya Rasulullah ya enggak? Iya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Sudah terlebih dulu masuk Islam. Apalagi ketika Umar ini melihat Ummu Abdillah tetangganya, itu juga bersiap-siap mau hijrah saat itu ya, sebelum ini sedikit kembali. Duka Umar ini semakin bertambah ketika melihat Ummu Abdillah ini sudah bersiap-siap mau meninggalkan kota Mekah. Kan tetangga, paling tidak ada perasaan. Selama ini Umar ini menyiksa kaum muslimin yang sudah masuk Islam ketika ketahuan, apalagi mereka itu dari masyarakat miskin atau budak, pasti disiksa. Sehingga ketika Ummu Abdillah ditanya mau kemana gitu ya, Ummu Abdillah menjawab bahwa mau pergi hijrah bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, karena selama ini kan Umar selalu menyiksa begitu, selalu menyakiti. Tetapi saat itu aneh sekali gitu, Umar yang biasanya bengis terhadap orang-orang muslim berubah menjadi teduh tatapannya, bahkan mendoakan Ummu Abdillah semoga Allah memberkahi perjalananmu. Maka tercenganglah Ummu Abdillah dengan jawaban dari Umar tersebut, sampai kemudian suaminya karena melihat Ummu Abdillah ini tercengang bertanya, apakah kau berharap Umar akan masuk Islam? Ummu Abdillah masih keheranan berkata, ya karena tidak biasanya seorang Umar itu dia berkata-kata teduh pada kita, apalagi mendoakan kita. Maka kata suaminya, dia tidak akan pernah masuk Islam sebelum dikatakan keledai bapaknya. Di satu riwayat dikatakan keledainya masuk Islam. Istilahnya apa? Nggak mungkin begitu. Hil yang mustahil. Hal yang mustahil. Oh ya, diganti tak? Enggak diganti. Iya, itu ya. Akhirnya masyarakat Habasyah tentunya beda ya, secara bahasa, secara sosial dengan sahabat-sahabat yang hijrah ke sana. Dan ini tentunya agak sedikit menimbulkan masalah di dalam apa? Di dalam pergaulan, di dalam komunikasi. Sehingga sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah ini hanya bertahan selama 3 bulan menetap di sana. Mereka hijrah itu bulan Rajab. Iya, seperti sekarang teman-teman. Sekarang kan bulan Rajab. Iya, Masya Allah, sampai di pertengahan Syawal
Mereka karena mendengar sesuatu berita bahwa kaum musyrikin Quraisy itu sudah tunduk kepada Rasulullah. Itu kan hoax, Nah, iya, walaupun beritanya hoax ya. Mereka sempat mendengar itu. Sehingga mereka memutuskan, ya sudahlah kembalilah kita ke ke Mekah begitu ya. Kita kembali ke Mekah. Akhirnya mereka kembali ke Mekah karena kabar burung ini. Tetapi ternyata apa yang didengar itu salah. Iya namanya hoax. Hoax itu apa sih? Ya kabar gak benar. Kabar gak benar gitu ya. Nah, apa ternyata yang mendasari sampai terdengarnya kabar ini? Ternyata ada peristiwa yang melatar belakangi. Kemarin Bunda belum sebutkan itu ya. Peristiwa yang akhirnya kabar itu terdengar sampai ke saudara-saudara kaum muslimin, sahabat-sahabat muslimin yang hijrah ke Habasyah itu karena di suatu siang gitu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ya. Saat itu Rasulullah sedang sholat di dekat Ka'bah siang hari. Kemudian di sana ternyata ada pembesar-pembesar Quraisy ya, tentunya ada Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Lahab gitu ya, Abu Jahal dan lain-lain. Mereka ini senang sekali begitu ya. Memang dari ketika Bunda berkisah beberapa waktu yang lalu kan ketika mereka mengintimidasi kaum muslimin dengan siksaan dan pembunuhan, ada yang sudah dibunuh. Syahidah pertama yaitu Sumayyah binti Khayyat dan juga suaminya Yasir, itu ternyata kan tidak meluluhkan hati kaum muslimin, tidak serta-merta membuat mereka itu kemudian meninggalkan agama Islam, tapi semakin menguatkan. Akhirnya kan kemarin dikisahkan Bunda bahwa ya sudah diputuskan. Sekarang kita apa yang dilakukan? Mengolok-olok Rasulullah, mengejek Rasulullah, menghina Rasulullah begitu ya, meledek Rasulullah. Dan ketika siang itu mereka melihat Rasulullah sholat, mereka mulai lagi aksinya ya. Mereka hendak mencela Rasulullah. Mulai ini ya, ketika Rasulullah datang itu sudah mereka mau melontarkan strateginya ini, menyerang Rasulullah tidak secara fisik tapi secara psikis. Dan itu tentunya jauh lebih berat ya. Karena memang ada perkataan, kadang-kadang orang berkata, aku sih nggak apa-apa gitu ya, kalau kerja berat gitu atau diapakan gitu, tapi janganlah disakiti hatiku. Siapa itu nggak tahu siapa. Kan ini Bunda cuma ngasih kisah perumpamaan begitu. Nah, tentunya ini sangat menyiksa Rasulullah ya. Bagaimana tidak ketika dimanapun gitu Rasulullah diejek sebagai penyihir dan sebagainya. Sama seperti siang itu mereka mengejek-ejek Rasulullah. Namun Rasulullah tetap saja tidak menghiraukan, Rasulullah tetap sholat ya. Dan dalam sholatnya Rasulullah itu membaca surat An-Najm. Di dalam surat An-Najm ini disebutkan pula ada kaum terdahulu yang Allah beri kekuatan, yang Allah beri kebesaran seperti kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Kemudian ada kaum Samud. Kaum Samud ini kaumnya Nabi Soleh. Kemudian juga di surat An-Najm itu disebutkan juga kaumnya Nabi Lut dan juga kaumnya Nabi Nuh. Yang mereka dibinasakan oleh Allah karena mereka itu tidak percaya kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Disebutkan di dalamnya seperti itu. Bahkan di ayat 56, di sana disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang terdahulu. Rasulullah dalam sholat tentunya, Masya Allah, semoga ini Bunda potong sebentar. Semoga ini majelis taklim yang insya Allah diberkahi Allah dan doa-doa di dalamnya itu dikabulkan. Semoga kita semua kelak bisa dalam satu majelis taklim bersama Rasulullah dan mendengarkan tilawah langsung dari lisan manusia yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Saat
siang itu ketika para pemuka Quraisy ini berkumpul dan mencela Rasulullah, dan saat itu Rasulullah sedang sholat, Rasulullah membaca surat An-Najm itu begitu bagusnya, begitu dahsyatnya, sehingga sampai orang-orang Quraisy ini tercengang begitu ya. Rasulullah membaca dalam sholatnya itu sampai di ayat-ayat terakhir di surat An-Najm. Dan di terakhir surat An-Najm itu adalah surat As-Sajdah. Otomatis Rasulullah ketika ada surat Sajdah, Rasulullah sujud sahwi. Begitu ya. Dan itu diikuti oleh kaum muslimin yang kebetulan ada di sekitar Rasulullah sedang sholat. Mereka serta-merta ikut Rasulullah sujud sahwi. Quraisy ini, Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya itu. Mereka serta-merta ikut sujud pula. Mereka tidak bisa menguasai badannya. Mereka refleks ikut sujud bersama Rasulullah. Nah, bagaimana tidak badan mereka itu refleks ikut sujud bersama Rasulullah, karena Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Mereka paham bahasa Arab. Mereka mengerti bahasa Arab. Bahkan di antara mereka ada yang pandai bersyair. Tentunya mereka sangat paham bahwa bahasa Al-Quran ini sangat indah. Melebihi, tidak ada apa-apanya dibanding syair begitu ya. Padahal syair itu saja sudah bahasa yang indah. Tidak ada yang melampaui keindahan bahasa Al-Quran. Sehingga wajar kalau mereka secara refleks gitu ya, terbawa hanyut dalam bacaan Rasulullah yang begitu indah. Apalagi arti dari surat An-Najm ini mereka paham sekali karena mereka orang Arab, tentu mereka paham. Akhirnya mereka serta-merta ikut sujud. Dan setelah mereka bangun, kaget. Loh, gitu ya. Apa yang kita lakukan gitu ya? Mereka saling pemandang satu sama lain. Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita sujud kepada Robnya Muhammad? Seperti itu, Masya Allah. Nah, kata Ibnu Abbas bahkan diriwayatkan saat itu bukan hanya kaum muslimin, bukan hanya Rasulullah, bukan hanya kaum muslimin yang sujud. Tetapi bukan hanya para pembesar Quraisy saja. Bahkan jin yang ada saat itu di situ juga ikut sujud sahwi bersama-sama Rasulullah. Nah, kabar inilah yang terdengar oleh saudara-saudara kita di Habasyah, sehingga mereka Quraisy ini adalah bentuk ketaatan, bentuk kepatuhan, bentuk ketundukan para pembesar Quraisy kepada Rasulullah. Dengan kata lain, mereka telah menerima Islam. Padahal gak ngono ya ndak. Padahal sebaliknya, mereka tetap saja menyiksa kaum muslimin. Sehingga ketika rombongan dari Habasyah ini kembali ke Mekah, mereka tetap saja menerima hinaan, celaan, bahkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu kisah yang lalu. Ditambahi sama Bunda tadi tentang kenapa sih kok sampai mereka mendengar kabar burung gitu ya, kabar hoax. Dan ternyata memang ada peristiwa yang mendasarinya. Nah, alhamdulillah saat ini kita lanjut kisahnya. Keraguan musyrikin Quraisy. Mereka ragu terhadap Rasulullah. Terhadap Rasulullah. Ya kalau begitu, marilah kita dengarkan kisah yang akan diberikan oleh Bonbon. Loh kok aku? Lah tadi Bonbon sudah paham. Iya, Siti. Masya Allah, alhamdulillah. Kita lanjutkan kisahnya. Jadi keraguan musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin Quraisy ini memang luar biasa ya, Masya Allah. Allah ini sudah memberikan beberapa bukti bahwa beliau adalah utusan dari Allah. Bahwa ketika ada tawaran dari Utbah bin Rabi'ah, kemudian Rasulullah tidak menjawab dengan perkataannya, tetapi dijawab dan wahyu. Dan itu bagi Abul Walid. Abul Walid itu siapa ndak? Abul Walid itu panggilan dari Utbah bin Rabi'ah. Itu sempat merasakan bahwa
ih benar ini yang dikatakan Muhammad ini benar begitu ya. Al-Quran masuk ke dalam dadanya dan beliau sudah merasakan kebenaran itu. Bahkan sempat pula beliau tuh berkata pada teman-temannya, sudahlah biarkan Muhammad membawa ajarannya, biarkan dia, jangan kita ganggu. Toh kalau Muhammad ini berhasil, kita juga yang dapat manfaatnya karena dia adalah satu bangsa dengan kita, bangsa Arab gitu. Toh kalau Muhammad terkenal, kita juga ikut terkenal gitu. Toh kalau Muhammad ada banyak pengikutnya, kita juga nantinya juga akan dapat efek positif dari ini. Sempat seperti itu ya, sempat merasakan indahnya bahasa Al-Quran, tetapi karena kecongkakannya itulah mereka belum bisa menerima Al-Quran, belum bisa menerima Islam, walaupun sudah tersentuh oleh indahnya bahasa Al-Quran, dalamnya isi Al-Quran tersebut. Nah, siang itu seperti hari ini siangnya, nah, ya. Seperti biasa, berkumpullah pembesar-pembesar Quraisy itu di dekat Ka'bah ya. Ada Walid bin Mughirah, Iku maneh. Abu Jahal bin Hisham, kemudian ada Ash bin Wa'il, ada Aswad bin Abdul Muthalib, kemudian ada Zam'ah bin Aswad, ada Nadhr bin Harith, ada Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Nah, mereka masih merundingkan rapat. Iya, mereka masih rapat gitu ya. Mereka masih rapat. Bagaimana menyerang Rasulullah gitu secara psikis itu. Maka mereka mulai mau memanggil Rasulullah, dipanggillah Rasulullah gitu. Oke, kalau gitu kita panggil itu Muhammad gitu ya. Maka Rasulullah dipanggil untuk menemui mereka dan Rasulullah datang gitu ya. Sampai akhirnya mereka itu berkata gitu, wahai Muhammad, aku tidak akan mempercayaimu sebagai utusan Allah gitu, sampai engkau bisa membelah bulan gitu. Aneh-aneh aja. Masya Allah, permintaan yang aneh-aneh gitu ya. Membelah kuitar gitu loh. Kok kuitar, belum ada kuitar waktu itu ya. Dan memang ini ditujukan itu hendak mempermalukan Rasulullah gitu. Mana mungkin gitu loh ya, manusia yang di bumi yang jaraknya jauh dengan bulan bisa membelah bulan gitu ya. Nah, mereka mulai gitu dengan keraguannya ini, mereka mulai menyerang Rasulullah, mempermalukan Rasulullah dengan sesuatu permintaan yang mustahil menurut mereka. Tapi ternyata Allah berkehendak bahwa Rasulullah saat itu Allah takdirkan mampu memenuhi permintaan mereka. Seperti itu ya. Nah, maka Rasulullah kemudian dengan jarinya diarahkan ke bulan sambil berkata, nah, Bonbon tidur dulu aja ya. Dah, aku kan pengen dengarkan. Nah, kalau posisinya Bonbon tidur kan enak. Bunda bisa tangannya gerak-gerak dua-dua. Ya, wes, gak apa-apa. Teman-teman, aku mendengarkan sama tidur. Tapi jangan ditiru ya. Teman-teman jangan sambil tidur. Ngorok nanti. Tidur ya, Masya Allah. Nah, Bonbon ditidurkan dulu. Nah, diarahkan kedua tangannya, telunjuknya Rasulullah ke bulan tersebut. Masya Allah, qadarullah, bulan itu benar-benar terbelah menjadi dua. Gitu ya. Satunya berada di satu gunung, ya satunya berada di gunung yang lainnya. Dan gunung yang ada Gua Hiro-nya itu ada di tengah-tengahnya. Mereka melihat itu, nyata. Mereka melihat nyata bahwa bulan benar-benar terbelah menjadi dua. Dan ada gunung di tengah-tengahnya. Masya Allah. Maka mereka lantas beriman? Tidak. Karena mereka memang Bunda menceritakan ini ya, membaca sirah ini sampai kok bisa gitu ya. Orang-orang Quraisy itu kok bisa sampai seperti ini begitu ya. Meminta sesuatu yang mustahil. Tapi ketika itu sudah benar-benar sama Allah dipenuhi begitu ya. Mereka mengatakan apa? Ini benar-benar sihir katanya.
Dikatakan sihir. Ini benar-benar sihir. Sihir buatan Abi Kabsyah katanya. Kenapa dikatakan ini sihir buatan Ibnu Kabsyah? Di sini juga ada niat mengejek Rasulullah. Abu Kabsyah itu maksudnya bapaknya Kabsyah. Kabsyah ini sesusuan ibu susunya Rasulullah ya. Berarti ini saudara sesusuan. Abu Kabsyah ini namanya Haris bin Abdul Uzza. Tetapi dipanggil Abu Kabsyah. Dan kenapa Rasulullah dipanggil Ibnu Abi Kabsyah? Karena Rasulullah ini kan dari golongan bangsawan. Nasabnya bagus. Tetapi mereka tidak memanggil nasabnya Rasulullah itu, tapi dipanggil dengan Abi Kabsyah itu karena Abi Kabsyah ini adalah, seperti kita tahu, mereka dari Bani Sa'ad ya, dari pedesaan yang saat itu datang ke kota Mekah untuk mencari bayi-bayi yang disusukan. Dengan kata lain, mereka merendahkan Rasulullah bahwa Rasulullah ini anaknya orang desa gitu loh, seumpama bahasanya sekarang gitu. Maka, wah ini benar-benar sihir buatan Abi Kabsyah, Ibnu Abi Kabsyah katanya seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Mereka benar-benar istiqomah. Ya Allah, naudzubillah Tuhan, naudzubillah. Rasulullah secara psikis begitu ya. Sementara yang lainnya mengatakan, ya tidak mengapa, meskipun Muhammad bisa menyihir mata kita, tapi dia belum tentu bisa menyihir mata orang lain selain kita. Yang lainnya juga menimpali perkataan. Oke, kalau bahasa sekarang. Baik, kita tunggu para pelaut. Kita akan menanyakan kepada mereka. Jika mereka melihat apa yang kita lihat, maka peristiwa ini nyata. Tetapi jika mereka tidak melihat, maka sihir ini memang adalah sihir Muhammad. Seperti itu. Jadi mereka sudah meminta yang mustahil begitu ya. Kemudian sudah dipenuhi oleh Allah, namun mereka mengatakan sihir yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan sihir buatan Ibnu Abi Kabsyah dengan maksud merendahkan Rasulullah. Dan yang ketiga, mereka masih mencari-cari gitu. Baik, kita akan tunggu para pelaut. Dan ternyata ketika beberapa hari kemudian ada para pelaut yang singgah, gitu ya. Mereka benar-benar menanyakan itu. Gitu. Apakah mereka melihat bulan terbelah? Dan ternyata para pelaut itu juga mengatakan, ya beberapa waktu lalu kita melihat juga bulan itu terbelah menjadi dua dan di tengah-tengahnya ada gunungnya seperti itu. Kesaksian dari para pelaut ini ternyata masih belum juga meluluhkan hati orang-orang musyrikin Quraisy ini. Sampai akhirnya turunlah surat Al-Qamar ya. Dengan mukjizat yang Allah berikan ini, Allah turunkan surat Al-Qamar ayat 1 sampai 3. Ayah Bunda boleh melihat Al-Qur'annya. Kita cari surat Al-Qamar ya. Jadi salah satu dari kita belajar syirah adalah bahwa kita tahu asbabun nuzul dari diturunkannya surat-surat itu. Surat Al-Qamar adalah surat ke-54, ada di juz 27. Yang pertama, saat atau hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan ayat kedua, dan jika mereka orang-orang musyrik yang melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan ayat ketiga, dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Allah tulis, Allah turunkan ini ayat ini sebagai benar-benar bahwa apa yang dikisahkan ini ya dalam Sirah Nabawiyah ini bukan dongeng. Ini bukan karangan. Ini nyata, ini kisah nyata. Kisah nyata ada sekelompok manusia yang sangat congkaknya, yang meminta sesuatu kepada Rasulullah itu, meminta sesuatu yang mustahil, tetapi kemudian Allah penuhi permintaan itu, mereka tetap tidak beriman, tidak menerima Rasulullah sebagai utusan, tapi mereka justru mengatakan Rasulullah itu menyihir.
berbuat sihir. Nah, jangan heran kalau sekarang ada orang-orang yang sombong, itu sudah diberitahu kebaikan, sudah diberitahu kebenaran, tetapi mereka menolak kebenaran. Sudah ada contoh nyata orang-orang kafir ini. Nah, memang selain dalam kita mengetahui yang diturunkan oleh Allah, dalam hadis pun diriwayatkan ya. Terbelahnya bulan ini ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi dan Musnad Ahmad, dan dari beberapa sahabat diantaranya yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dari Anas. Jadi memang ini adalah kisah nyata, bukan karangan, bukan dongeng. Asatirul awalin yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, apakah setelah Allah memenuhi dan Rasulullah ternyata bisa memenuhi permintaan mereka, mereka tidak lagi mengajukan permohonan, permintaan kepada Rasulullah? Masih. Dalam suatu masa kemudian, dalam beberapa masa kemudian, suatu saat kaum musyrikin Quraisy ini masih mau menantang Rasulullah begitu ya. Wahai Muhammad, jika engkau benar-benar utusan Allah, coba mintalah kepada Tuhanmu untuk melenyapkan gunung-gunung. Ya memang gunung-gunung yang menghimpit kita gitu ya. Cobalah minta kepada Tuhanmu untuk melenyapkan gunung-gunung yang menghimpit kita gitu ya. Sehingga kondisi kota Mekah itu menjadi semakin luas. Sedikit intermezzo bagi ayah bunda yang sudah pernah umrah, pernah haji, pasti melihat bahwa ketika memasuki kota Mekah itu masih ada kan gunung-gunung batu. Yang kalau sekarang itu gunung-gunung batunya sudah banyak yang berubah menjadi hotel, menjadi pertokoan, terus menjadi perluasan Masjidil Haram. Bayangkan ketika saat itu Rasulullah, zamannya Rasulullah. Maka ini yang diminta, mereka merasa sempit gitu ya kota Mekah ini dengan adanya gunung-gunung ini. Maka kata mereka kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jika engkau benar-benar utusan Allah, coba mintalah kepada Tuhanmu untuk melenyapkan gunung-gunung yang menghimpit kita sehingga kota Mekah menjadi luas. Tidak hanya itu, mereka minta lagi. Lalu di dalamnya ada mata air yang mengalirkan air di kedua sisi kota Mekah seperti yang ada di kota Syam dan di Irak. Nah, Masya Allah. Engkau harus minta kepada Tuhanmu untuk menghidupkan nenek moyang kita, terutama Qusay bin Kilab yang sangat berjasa kepada kita dan dipercaya oleh seluruh bangsa Arab. Jadi permintaannya apa tadi? Melenyapkan gunung-gunung yang menghimpit kota Mekah sehingga kota Mekah terasa menjadi luas. Kemudian meminta kepada Tuhanmu, mintalah kepada Tuhanmu agar di dalamnya ada mata air yang mengalir di kedua sisi kota Mekah seperti yang ada di kota Syam, Irak dan Mesir. Kemudian yang ketiga, mintalah kepada Tuhanmu agar menghidupkan nenek moyang kita, termasuk di dalamnya Qusay bin Kilab yang sangat berjasa dan diakui oleh seluruh bangsa Arab. Jika engkau dapat memenuhi permintaan kami sekarang, kami akan sepenuhnya percaya bahwa engkau adalah benar-benar utusan Tuhan untuk kita. Untuk kami maksudnya begitu. Untuk kami semua. Kalau kita urut berapa generasi dari Qusay bin Kilab. Rasulullah SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay. Berarti 6 generasi ke atas ini. Permintaan mereka supaya nenek moyangnya itu dihidupkan kembali seperti itu. Masya Allah, luar biasa mereka ya. Maka membaca sirah ini ada perasaan sedih gitu ya, sedih Masya Allah sampai sedemikiannya ya mereka itu kepada Rasulullah gitu ya, sampai sedemikian permintaan mereka tuh ya karena kesombongan mereka itu ya, Masya Allah gitu ya. Dan luar biasa betapa hebatnya Rasulullah bisa sabar menghadapi orang-orang seperti ini, Masya Allah. Rasulullah tidak marah dimintai hal-hal seperti itu ya. Rasulullah mengatakan bahwa bukan untuk itu saya diutus untuk kalian semua.
bukan untuk melenyapkan gunung-gunung, bukan untuk menumbuhkan menciptakan mata air, bukan pula untuk menghidupkan nenek-nenek moyang kita, bukan itu. Bukan diutusnya itu untuk meminta itu kepada Allah, bukan. Jadi saya diutus itu untuk membawa apa yang telah saya bawa kepada kalian. Berupa Al-Quran tadi, berupa peringatan yang merupakan kabar gembira dan peringatan bagi kalian. Jika kalian menerimanya itu adalah bagian kalian di dunia dan akhirat. Tetapi jika kalian menolak, gitu ya, saya akan bersabar dan menyerahkan ini semua kepada keputusan Allah. Jadi terserah. Rasulullah tidak punya kemampuan di situ. Kalau kau menolak ya sudah, ini urusanmu dengan Allah. Tugas Rasulullah menyampaikan. Jadi Masya Allah betapa Rasulullah ini, beliau tidak marah begitu. Dijelaskan lagi, padahal itu kan sudah disampaikan ketika ditawari Utbah bin Rabi'ah kan. Masih ingat kan ayah bunda? Rasulullah tidak marah gitu. Aku ini diutus bukan untuk mencari harta, kan mereka mengiming-iming gitu. Kalau minta harta tak kasih gitu. Kalau minta kedudukan kamu angkat jadi pemimpin. Kalau minta jadi raja, saya angkat kamu jadi raja gitu. Tapi Rasulullah sudah menjawab itu. Saya itu diutus bukan untuk itu. Sekarang lagi gitu ya. Minta-minta seperti itu ya. Agar Allah memutuskan antara saya dan kalian semuanya. Ini keputusan Allah begitu. Masya Allah. Dan permintaan orang-orang Quraisy ini pun dijawab oleh Allah dalam wahyunya surat Ar-Ra'd. Ya, kita buka kembali ya surat Ar-Ra'd. Ayat 31 32. Sebentar, cari dulu. Bunda tadi lupa tidak menuliskan ininya ya, nomor suratnya. Surat Ar-Ra'd. Masya Allah. Luar biasa sekali ini orang-orang ini ya. Masya Allah. Jadi kalau kita saat ini menjumpai orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang keras kepala, jangan heran karena memang sudah ada yang keras kepala lebih dahulu gitu. Orang-orang musyrikin Quraisy itu ya. Ar-Ra'd ayat 31 dan 32. Ar-Ra'd ayat ke-13 ada di juz 13. Ayat 31-nya artinya, dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat dikoncangkan atau bumi jadi terbelah atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada semua manusia, kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi di dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah, yaitu penaklukan Mekah. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ayat ke-32-nya, dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olok, maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka, maka alangkah hebatnya siksaanku itu. Jadi Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah, dan kisah-kisah yang dikisahkan di Al-Quran itu salah satunya berfungsi sebagai penyemangat bagi Rasulullah. Karena ketika Rasulullah mungkin, kok kaumku seperti ini ya, kok mereka benar-benar nyakiti aku ya, dikasih tahu sama Allah bahwa beberapa Rasul sebelum engkau telah diperolok-olok. Jadi kalau Rasulullah sekarang diperolok-olok oleh kaumnya musyrikin Quraisy, Rasulullah nggak sendirian. Pendahulunya Rasul-Rasul yang dulu itu juga diperlakukan seperti itu. Ya, Masya Allah, dan ini adalah salah satu penguat dari Allah untuk Rasulullah dan jawaban bagi orang-orang kafir Quraisy. Namun bukan namanya kafir Quraisy, musyrikin Quraisy kalau tidak keras ya berjuangnya. Masya Allah, naudzubillah. Bunda ini tertawa tapi sebenarnya pingin nangis gitu ya. Kok ada orang seperti ini gitu ya, agak gregetan, bahasa Jawanya itu agak gregetan gitu ya. Ternyata Masya Allah dakwah Rasulullah saat itu ya, kalau dibandingkan kita, Masya Allah, kita itu butiran debu ternyata. Rasulullah menghadapi orang-orang yang keras kepalanya luar biasa.
Yang mereka itu bukan orang sembarangan. Mereka itu adalah sama seperti Rasulullah. Sanatnya mulia, ada yang ketemu sama Rasulullah itu di Ka'ab gitu. Sanatnya kalau ditelusuri itu nyambung ke Rasulullah, berarti kan mereka bangsawan. Yang punya kekuasaan, mereka kaya gitu ya. Tetapi kepada Rasulullah ini Masya Allah segala daya upaya mereka usahakan untuk menjatuhkan Rasulullah begitu ya. Nah, di waktu yang lainnya masih saja mereka itu masih dengan keraguan-keraguannya terhadap Rasulullah ini minta bukti. Masih minta bukti. Beberapa dari kaum musyrikin Quraisy itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jika engkau benar-benar adalah utusan Allah, coba minta dia untuk mengirim malaikat untuk menyertai engkau. Kemudian malaikat itu membenarkan engkau dan apa yang telah engkau bawa kepada kami. Hanya dengan begitu kami akan percaya bahwa engkau benar-benar utusan Allah." Selalu saja seperti itu ya. Tidak percaya kalau engkau utusan, maka mintalah kepada Tuhanmu dan sebagainya. Nanti kalau itu benar-benar terjadi, aku akan percaya seperti itu ya. Namun seperti yang Allah sampaikan tadi di ayat ke-32, bahwa memang tidak hanya kaumnya Rasulullah seperti ini. Kaum nabi-nabi sebelum Rasulullah juga seperti itu. Ketika kaum Samud meminta kepada Nabi Soleh untuk dibawakan bukti bahwa Nabi Soleh adalah utusan Allah dengan meminta dikeluarkannya seekor unta dari batu. Seandainya seekor unta itu keluar dari hutan, masih mungkin. Seandainya onta ini keluar dari misalnya padang pasir gitu ya, dari balik bukit mungkin bisa. Ini kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud itu minta onta itu dikeluarkan dari batu. Dengan ketentuan-ketentuan yang mereka tentukan juga, salah satunya onta ini bunting dan sebagainya. Karena kekuasaan Allah dipenuhilah permintaan kaumnya Nabi Soleh ini. Keluarlah onta itu dari dalam batu. Apakah kaumnya Nabi Soleh beriman? Enggak. Kaumnya Nabi Soleh justru membunuh onta tersebut. Ini adalah kisah yang ada di Al-Quran dan ini sebagai penguat Rasulullah bahwa seperti itulah karakter-karakter orang-orang pembangkang-pembangkang yang mengingkari utusan Allah nih. Para utusan Allah, dan salah satunya ya ini Rasulullah berhadapan dengan orang-orang musyrikin ini. Kali ini mereka meminta agar Rasulullah itu meminta kepada Allah untuk diturunkannya malaikat yang menyertai Rasulullah. Kemudian malaikat itu membenarkan Rasulullah dan apa yang telah Rasulullah bawa untuk mereka. Jadi istilahnya Rasulullah itu turun ke bumi. Dalam wujud apa coba? Kalau seandainya malaikat ini diturunkan ke bumi dalam wujud manusia, apakah manusia kira-kira bisa membedakan enggak? Ih, ini bener malaikat. Ih bukan, ini manusia. Ngaku-ngaku malaikat. Atau mungkin malaikat mau diturunkan dalam bentuk sebenarnya. Apakah mereka tidak takut? Kita masih ingat ya, ketika di kisah Rasulullah memperoleh wahyu, Jibril menampakkan wujudnya dengan mengepakkan sayapnya ke langit. Itu dari ufuk barat sampai ufuk timur itu penuh. Dan wajah Jibril ini memenuhi seluruh ufuk. Berjalan ke rumahnya minta zamiluni minta diselimati oleh Bunda Khadijah. Nah, kalau mereka ini minta malaikat diturunkan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk sebenarnya? Rasulullah saja kalau menerima wahyu ketika Jibril ini berbentuk asli sebagai malaikat itu paling berat. Rasulullah sampai berkeringat ya, sampai menggigil begitu. Nah ini mereka mau minta Rasulullah meminta kepada Allah mengirimkan malaikat untuk menemani Rasulullah, untuk menyertai Rasulullah dan membuktikan kepada mereka bahwa menyatakan saksi, inilah aku saksinya bahwa memang Muhammad ini benar-benar utusan Allah. Ya, seperti itu ya, Masya Allah. Sementara kaum musyrikin yang lainnya meminta, mengapa? Bertanya pada Rasul, mengapa? Wahai Muhammad, engkau tidak ditemani seorang malaikat gitu. Malaikat itu memberitahu kami sebelumnya gitu ya, bahwa engkau adalah utusan Allah yang telah datang kepada kami.
jika engkau datang seperti itu, kami percaya gitu ya kepada engkau, dan engkau sering, dan apa yang sering engkau bacakan kepada kami. Intinya bahwa kalau Rasulullah itu ditemani oleh malaikat, mereka itu percaya dengan Al-Quran juga gitu ya. Jadi mereka bertanya, kenapa kok kamu sendirian gitu? Tidak disertai oleh malaikat gitu. Malaikat itu memberitahu kami gitu. Memberitahu kami bahwa engkau memang benar-benar utusannya. Jadi salah satunya dari kaum musyrikin itu meminta supaya diturunkan malaikat. Yang lainnya juga ikut-ikutan bertanya, iya ya. Kalau seumpama bahasa sekarang, iya ya. Kok gak disertai malaikat? Seperti itu ya. Eson ini, kalau orang Gresik gitu, Eson ini percaya. Nek Riko iku utusan, nek Riko iku ditemani malaikat. Mungkin seperti itu kalau bahasa Gresik ya. Masya Allah. Ada saja gitu ya. Mereka itu ragu, mereka itu hendak menghalangi dakwah Rasulullah dengan permintaan-permintaan dan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu aneh begitu ya. Dan kembali Allah menurunkan jawaban bagi mereka di surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini surat ke-6, ada di juz 7 ayat ke-8 dan 10. Kita baca ayatnya. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya, yaitu Muhammad, urusan itu, tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Karena kalau tidak berwujud laki-laki, wujud sesungguhnya seperti yang Bunda sampaikan tadi, bagaimana gitu ya? Mereka itu apa nggak takut gitu ya dengan wujud salah satu yang nampak ketika dia berwujud aslinya saja Rasulullah sudah gemetaran seperti itu gitu. Dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka itu tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi intinya ayah bunda bahwa kalau sekarang kita berislam, kalau sekarang kita beramal solih, kalau sekarang kita ini rajin sholatnya, rajin ngajinya. Jangan kepedean bahwa ini karena kita, tapi ini karena hidayah dari Allah. Bahwa ini adalah pemberian Allah. Maka seperti yang disampaikan di surat Al-An'am ayat 9 ini ya. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Mereka tetap ragu. Walaupun malaikat diturunkan dalam bentuk laki-laki, sudah dijamin Allah. Mereka tetap ragu sebagaimana saat ini mereka ragu. Bagaimana tidak ragu? Pasti mereka akan bilang, kamu benar tak kalau diturunkan sebagai seorang laki-laki? Jangan-jangan kamu jadi-jadian, bukan malaikat, tapi ngaku-ngaku, kan wujudnya laki-laki. Nah seperti itu, mereka tetap ragu. Masya Allah. Sedikit lagi dari Bunda ingin menyampaikan bahwa di lain waktu lagi, ya Allah mereka itu loh nggak ada habis-habisnya. Makanya kalau Bunda tadi sempat agak termehek-mehek ya, mereka dalam kejahatan mereka saja istiqomah. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Mereka dalam kejahatannya saja, mereka itu berusaha sekuat tenaga, berjuang dengan gigi tanpa mengenal lelah. Masya Allah, naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Dan ini sebenarnya bisa kita contoh ya, keistiqomahan mereka, gigihnya mereka dalam berjuang, tapi otomatis bukan dalam hal kebatilan, tapi dalam hal amal solih dan kebaikan. Patut kita contoh keistiqomahan dan gigihnya itu dalam beramal solih. Ini yang patut kita contoh ya. Tapi untuk kebatilan, naudzubillah, naudzubillah. Di kesempatan lain bahwa wahai Muhammad, kami tidak akan percaya kepadamu selamanya. Selamanya tidak akan percaya begitu ya. Kalau engkau itu adalah utusan Allah, kecuali engkau dapat membawa Tuhan dan malaikatmu di hadapan kami. Tadi minta diturunkan malaikat. Sekarang tidak akan percaya kepadamu selamanya.
kecuali jika engkau mendatangkan Tuhanmu dan malaikat di hadapan kami. Nah, ini dijawab oleh Allah dalam surat. Di riwayat lain itu sebelum surat Al-Furqan ayat 21-22 ini diturunkan, Allah telah menurunkan satu ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 7. Kebetulan kita masih membuka surat Al-An'am, kita baca dulu ayat ke-7. Dan sekiranya kami turunkan Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya, Masya Allah, sihrum mubina, hanya sihir yang nyata. Kalaupun itu kemauan mereka dituruti, benar-benar ini didatangkan Al-Quran ini ya, sesuai mereka tadi keinginannya itu ya, untuk membuktikan bahwa perkataan Rasulullah itu benar, Al-Quran itu benar. Diturunkan ini lembar-lembaran, maka mereka akan berkata, karena surat Al-An'am ini diturunkan itu sehubungan dengan permintaan dari beberapa pemimpin Quraisy, yaitu Nadhr bin Haris, Abdullah bin Umayyah, dan Naufal bin Khuwailid. Mereka berkata, wahai Muhammad, kami tidak akan mempercayaimu kecuali, nah sama kan, sama kayak yang ini tadi gitu. Beberapa orang kafir Quraisy ini, musyrikin Quraisy itu selalu seperti itu. Kami tidak akan, yang tadi mengatakan, kami tidak akan percaya kepadamu selamanya, kecuali jika engkau mendatangkan Tuhanmu dan malaikatmu di hadapan kami gitu ya. Nah, kita buka yang Al-Furqan. Al-Furqan ayat 21, 22. Al-Furqan surat ke-25 di juz 18. Ayat ke-21 dan 22. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, atau mereka tidak melihat Tuhan kita? Sungguh mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Dan yang ayat ke-22, ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari yang tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, mahjuro. Insya Allah. Jadi apa yang diminta oleh orang-orang musyrikin Quraisy itu semuanya sudah Allah jawab di Al-Quran. Seperti yang Bunda sampaikan tadi, inilah salah satu manfaat kita belajar syirah, kita mengetahui asbabun nuzul dari ayat-ayat yang diturunkan. Nah, tadi seperti yang Bunda sampaikan, Nadhr bin Haris, Abdullah bin Umayyah, dan Naufal bin Khuwailid ini berkata kepada Rasulullah, kami tidak akan percaya kepadamu kecuali jika engkau datang kepada kami dengan sebuah kitab yang ditulis pada lembaran-lembaran kertas dari sisi Allah, disertai dengan 4 malaikat yang bersaksi bahwa kitab ini berasal dari sisi Allah. Minta ditulis sebuah kitab dari lembaran-lembaran yang ditulis dari sisi Allah, disertai 4 malaikat yang turun sebagai saksi. Permintaan-permintaan mereka itu luar biasa. Dan ternyata memang pada dasarnya kafir Quraisy ini tidak menerima kebenaran. Jadi meskipun permintaan mereka itu dikabulkan, mereka tidak akan menerima kebenaran. Bahkan mereka mengatakan omong kosong. Dan intinya mereka mengejek dan mengolok-olok Rasulullah. Seperti yang telah diputuskan dalam rapat ketiga di Darun Nadwa yang kedua, bahwa strategi mereka adalah sekarang menyerang Rasulullah secara psikis dengan memperolok-olok, mengejek Rasulullah, mempermalukan Rasulullah dan menghina Rasulullah. Dan itu benar-benar nyata mereka lakukan. Insya Allah luar biasa ya. Kalau kita buka lembaran sirah, bagaimana kita tidak akan berterima kasih kepada Allah atas telah diutusnya Rasulullah yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan hidayah, dengan agama Islam ini. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Masya Allah. Islam turun, Rasulullah sebagai utusan Allah, Al-Quran diturunkan, dan itu menyelamatkan kita semua. Dan itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang telah Allah turunkan buat kita. Nikmat Islam.
Benar-benar di awal selalu kita katakan bersyukur kepada nikmat Islam. Dulu Bunda nggak paham ya. Kok nikmat Islam kenapa disyukuri begitu ya? Kita sudah lahir, kalau Bunda lahir turunan Islam begitu ya. Nggak paham. Tapi ketika kita berbicara sirah, Masya Allah baru kita tahu bahwa nikmat Islam adalah nikmat yang luar biasa. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy ini kepada Rasulullah. Insyaallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Masyaallah. Semoga apa yang Bunda sampaikan hari ini membawa manfaat, membawa keberkahan bagi kita semua, terutama buat diri Bunda sendiri. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari hawa nafsu Bunda sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bunda juga memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa Bunda, baik yang nampak maupun yang tidak, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, baik yang awal maupun yang terakhir. Bunda tutup dan kita semua tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah izinkan Kamis depan Bunda bisa menemui panjenengan semua live di FB-nya Kolbun Salim Kamis jam 1 siang. Bunda akhiri, wassalam.